7 akan membahas tentang materi masuknya Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sukri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faki. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmat. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarif. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan dari kampus Taim Majene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faki. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Persia atau teori Iran. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Hussein Jayadiningrat. Kelompok teori ini mengatakan bahwa yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah para pedagang dari Persia atau yang kita kenal sebagai negara Iran. Salah satu bukti atau dasar yang memperkuat teori ini adalah adanya kesamaan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia dengan tradisi yang dijalankan di Persia. Salah satu contoh tradisi ini adalah tradisi atau upacara tabuik yang berada di Pariaman, Sumatera Barat. Upacara ini penting dari Persia yang dilaksanakan di setiap 10 Muharram. Jadi dasarnya adalah adanya kesamaan tradisi dan tanggal. Teori yang kedua adalah teori Gujarat atau teori India. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Snook Hugronje. Kelompok teori ini mengatakan bahwa yang berperan penting dalam membawa ajaran agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari India. Salah satu bukti atau dasar yang memperkuat teori ini adalah adanya kesamaan batu nisan makam Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang sering dijumpai juga di India. Nah, jadi adanya kesamaan batu nisan pada makam Malik Al-Saleh menjadi bukti bahwa teori Gujarat yang membawa ajaran agama Islam ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Junaidi, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai masuknya Islam di Indonesia. Kan sebelumnya sudah jelaskan dua teori masuknya Islam di Indonesia. Di sini saya akan menambahkan satu teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah ini mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-7, dan itu disepakati oleh salah satu tokoh di Indonesia, yaitu Buya Hamka. Teori ini juga itu dikuatkan beberapa bukti-bukti. Contohnya itu di bagian timur Sumatera itu terdapat perkampungan Islam yang khas dinasti Umayyah, dan juga pada saat itu yang populer adalah mazhab Syafi'i, dan pada saat itu juga mazhab Syafi'i itu juga populer di wilayah Mesir dan wilayah Arab. Dan juga bukti yang menguatkan hal tersebut adalah bahwa banyak para raja-raja, terkhususnya di Samudra Pasai itu, yang menggunakan gelar Al-Malik. Dan kan gelar Al-Malik ini kan itu biasanya itu dijumpai atau biasanya digunakan oleh budaya-budaya di Mesir. Itulah beberapa bukti-bukti yang menguatkan teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Arab atau teori Mekah. Kemudian di sini juga saya akan membahas mengenai kapan masuknya Islam di Indonesia. Begini,
mengenai kapan masuknya Islam di Indonesia itu banyak yang berbeda pendapat, tetapi yang paling sering dijumpai itu ada pendapat, yaitu abad ke-7, abad ke-11 dan abad ke-13. Pada pertama abad ke-7. Abad ke-7 itu yang membawa Islam masuk ke Indonesia itu para pedagang muslim, yaitu dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, Timur Tengah. Itu pada abad ke-7. Kemudian abad ke-11. Pada abad ke-11 itu dikuatkan beberapa bukti-bukti seperti ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun, dan juga ditemukan jimat yang bertuliskan demi Allah Muhammad Rasulullah. Itu bukti yang menguatkan pada abad ke-11. Kemudian terakhir abad ke-13. Abad ke-13 ini itu dikuatkan karena banyaknya muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak. Itu yang menguatkan maksudnya Islam di Indonesia pada abad ke-13. Kedatangan Islam ke Indonesia terjadi secara damai dan juga bertahap. Diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, baik itu bangsawan maupun rakyat biasa. Nah, ada 6 saluran utama dalam proses Islamisasi. 3 diantaranya yang paling menonjol itu ada perdagangan, perkawinan, kemudian ada tasawuf. Nah, yang pertama, saluran perdagangan. Nah, saluran perdagangan menjadi pintu awal masuknya Islam ke Nusantara. Sejak abad ke-7 hingga ke-16, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India berdagang di wilayah-wilayah pesisir Indonesia. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menetap dan membentuk perkampungan yang disebut dengan pekojan. Nah, hubungan dagang ini memudahkan terjadinya interaksi budaya maupun keagamaan. Nah, kedua, saluran perkawinan. Saluran perkawinan juga menjadi jalan efektif dalam penyebaran Islam. Banyak pedagang muslim yang menikah dengan wanita pribumi, terutama dari kalangan bangsawan. Sebelum menikah, para wanita tersebut diislamkan terlebih dahulu. Nah, dari perkawinan itu lahirlah keluarga dan keturunan muslim yang kemudian membentuk komunitas, bahkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Kemudian yang ketiga, saluran tasawuf. Saluran tasawuf sangat berperan penting dalam menyentuh sisi spiritual masyarakat. Para ahli tasawuf seperti Hamzah Fansuri dan Syekh Lema Abang menyebarkan Islam dengan pendekatan mistik yang sederhana dan merakyat. Mereka mengajarkan ajaran Islam sambil tetap menghargai dan mengakomodasi budaya lokal serta nilai-nilai agama sebelumnya seperti Hindu, Buddha, hingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi untuk menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dan berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka akan kembali ke masing-masing kampungnya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kiai mengajarkan, semakin terkenal pesantrennya dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih baik lagi. Adapun saluran seni seperti saluran Islamisasi
melalui seni seperti bangunan, seni pahat, seni ukir, dan seni musik. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Agung Demak, Sauding Dawur Ayung, Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten. Contoh lain dari dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang, yaitu digemari oleh masyarakat melalui cerita-cerita yang disisipkan ajaran agama Islam. Adapun saluran politik, pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruhnya politik, raja sangat berpengaruh terbesar dalam proses tersebarnya Islam di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu proses Islamisasi Indonesia. Proses Islamisasi di wilayah Nusantara tidak lepas dari peran para pemuka agama yang menyebarkan agama Islam. Hal ini dikarenakan strategi yang digunakan dalam menyampaikan agama, menggunakan budaya, dan bisa diterima oleh masyarakat. Di wilayah Sumatera, terutama daerah Pasai, strategi yang digunakan adalah bidang politik. Tokoh yang melakukan Islamisasi di wilayah Aceh adalah Syekh Ismail, yang kemudian mengislamkan Maurasili, penguasa Pasai. Selain dalam dunia politik, dalam bidang budaya, khususnya hukum adat, juga dilakukan, meskipun prosesnya cukup lama dan banyak penolakan. Tokohnya adalah Syekh Ahmad Khotib, yang menolak harta pusaka yang kemudian diklasifikasi oleh Syekh Abdul Qadir Amirullah menjadi harta pusaka dan harta pencarian. Di wilayah Jawa juga, metode yang dilakukan bermacam-macam. Ranah politik juga dilakukan. Salah satunya adalah adanya kerajaan Demak dengan rajanya Raden Fatah. Dengan raja beragama Islam, tentunya rakyat akan ikut beragama Islam. Di bidang budaya, tokoh yang melakukan adalah para sunan, terutama Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus yang mampu meramu agama dalam budaya setempat. Hasil ramuan tersebut diantaranya upacara keagamaan, pertunjukan wayang, langgam jawa, dan arsitektur perpaduan antara Hindu dan Islam. Di wilayah Lombok juga terjadi Islamisasi melalui budaya. Tokohnya Sunan Prapan dengan putranya Nur Cahya dan Nur Sada yang melakukan penyebaran agama Islam melalui budaya. Berdasarkan
pembahasan mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masuknya Islam, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab atau Mekah.